Suara saya apakah bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Oke, terima kasih, Wildan. Ya, langsung saja saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore. Pada siang hari ini, kita masuk pada sesi yang ke-14 ya, di dalam mata kuliah Manajemen Investasi, yaitu salah satu mata kuliah konsentrasi ya, karena Anda sudah memilih konsentrasi keuangan. Ya, jadi eh, saya akan menjelaskan dulu materi kait dengan analisis industri. Jadi begini, pada saat kita, ya misalkan saya investor sebuah saham gitu ya, tentu salah satu pertimbangan di dalam memilih saham adalah saya harus melihat industri dari saham yang akan saya beli. Ya, jadi kalau kita sebagai investor, kita juga perlu melihat ya, atau menganalisis industri dari saham yang kita akan beli. Artinya apa? Karena setiap industri itu akan sensitif ya, atau punya kepekaan yang berbeda antara industri yang satu dengan industri yang lain. Artinya itu akan menjadi poin penting ya dalam kita berinvestasi ya, terutama dalam saham. Nah, kemudian analisis industri yang kita bahas pada siang hari ini ya, sebetulnya ya, kalau eh, saya tarik ke belakang, sebelum kita mempelajari analisis industri, ya itu ada analisis makroekonomi ya. Ya, tetapi itu tidak saya singgung ya, karena saya pikir analisis makroekonomi itu Anda sudah pernah belajar di semester 2 mungkin ya, belajar makroekonomi ya. Jadi Anda belajar terkait inflasi, kemudian Anda belajar terkait pertumbuhan ekonomi, Anda belajar terkait suku bunga, dan seterusnya. Setelah analisis makroekonomi, maka kita berlanjut pada analisis yang kedua, yaitu analisis industri. Dalam manajemen investasi, analisis industri itu merupakan bagian dari analisis fundamental. Ya, kemudian kalau Anda lihat poin yang kedua, di dalam kita menganalisis industri, kita akan membandingkan performance atau kinerja dari satu industri dengan industri yang lain ya. Tentu kita akan ingin melihat industri mana ya yang kira-kira paling prospek atau yang paling menjanjikan. Atau jangan-jangan industri mana yang paling tidak menjanjikan. Pentingnya melakukan analisis industri. Karena sensitivitas atau kepekaan satu industri dengan industri yang lain itu berbeda-beda. Ya. Kemudian pengelompokan industri ya itu akan semakin kompleks atau akan semakin rumit ketika kita dihadapkan dengan banyak perusahaan yang punya lini bisnis yang beragam. Ya, contoh misalkan ya, dia punya bidang di bidang perbankan misalkan ya, dia juga punya bisnis di bidang makanan, dia juga punya bisnis misalkan di bidang asuransi dan seterusnya. Itu akan menjadi kompleks ya. Kira-kira perusahaan itu akan dimasukkan ke industri yang mana? Karena memiliki banyak bidang bisnis. Itu menjadi poin penting yang dibahas dalam slide awal saya ini. Kemudian, hal yang penting perlu Anda ketahui bahwa sejak tanggal 25 Januari 2021 ya,
pengelompokan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu dikelompokkan berdasarkan IDX IC atau Indonesia Stock Exchange Industrial Classification. Ya, jadi per 25 Januari 2021 semua saham yang ada di Bursa Efek itu dibagi dalam sektor ya. Ada 12 sektor berdasarkan IDX IC. Di mana IDX IC ini menggantikan Jasika ya. Sebelumnya itu dikelompokkan berdasarkan Jasika atau Jakarta Stock Exchange Industrial Classification. Nah, dulu waktu Jasika itu semua saham di Bursa Efek itu dibagi menjadi 9 sektor. Sedangkan pada saat sudah dikelompokkan berdasarkan IDX IC, semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu dibagi menjadi 12 sektor, ya, kemudian dipecah lagi menjadi 35 subsektor, kemudian 69 industri, dan 130 subindustri. Ya, kenapa poin ini penting? Karena nanti jika ini misalkan saya sambung ya ke skripsi, ya, Anda perlu lihat ya, apakah Anda menelitinya itu di level sektor atau di level subsektor ya. Jadi nanti pada saat menyusun skripsi, Anda perlu tahu bahwa yang Anda teliti itu apakah di level sektor ataupun di level subsektor ya. Dan perusahaannya apa saja. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya, supaya nggak bingung. Jadi Anda sudah tahu dari sekarang, Anda menelitinya nanti di skripsi itu di level sektor atau subsektor ya. Nah, slide yang saya tampilkan ini saya ambil dari Bursa Efek Indonesia ya, dari websitenya Bursa Efek Indonesia, mana tadi saya bilang semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia itu dibagi menjadi 12 sektor, ya. 12 sektor itu apa saja, Pak? Nah, ini ya, mulai dari sektor energi sampai ada sektor listed investment product ya, atau produk investasi yang tercatat. Nah, nanti dari 12 sektor ini dibagi menjadi 35 subsektor. Perusahaannya apa saja, Pak? Nanti akan saya tunjukkan ya. Yang penting Anda pelan-pelan nanti pahami, kira-kira nanti skripsi Anda akan meneliti pada sektor yang mana atau subsektor yang mana. Tentunya pemilihan sektor itu harus disesuaikan dengan topik. Jadi tidak asal-asal juga Anda meneliti sebuah perusahaan atau sektor atau subsektor ya, tetapi juga harus disertai alasan. Alasan itu akan lebih bagus kalau Anda lihat dengan topik yang Anda ambil ya. Pas nggak ya? Tepat nggak ya subsektor ini saya teliti dengan judul yang saya miliki? Kemudian, apa pentingnya analisis industri? Jadi kalau misalkan tadi saya bilang ya, kalau kita ini investor, dengan kita melakukan analisis industri itu akan penting bagi kita untuk meminimalkan risiko atau juga ingin melihat ya, industri mana yang punya prospek bagus ke depan. Kemudian, dalam melakukan analisis industri nanti itu harus dilanjutkan dengan analisis perusahaan. Ya, analisis perusahaan ini nanti akan saya jelaskan ya di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya bikin videonya ya, supaya Anda bisa memahaminya dengan baik. Jadi setelah analisis industri, kemudian nanti materi berikutnya adalah analisis perusahaan ya, supaya Anda bisa lebih detail untuk melihat perusahaan mana ya yang punya kombinasi return dan risiko yang terbaik.
Nah, itulah pentingnya melakukan analisis perusahaan ya. Jadi, karena dalam satu sektor itu terdiri dari beberapa perusahaan, nah nanti Anda bisa lihat ya, pada saat melakukan analisis perusahaan, perusahaan mana ya yang punya kombinasi return dan juga risiko yang terbaik. Kemudian, untuk menilai sebuah industri, ada dua langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengestimasi earning per share atau EPS yang diharapkan dari sebuah industri. Lalu yang kedua adalah mengestimasi price earning ratio atau PE, atau juga sering disebut dengan PER ya, PER. Itu merupakan singkatan dari price earning ratio yang diharapkan, atau sering juga disebut dengan expected earning multiplier industry yang diharapkan. Nah, jadi nanti di slide-slide ke belakang, kalau saya bilang earning multiplier, itu berarti yang saya maksud adalah PER ya, atau PE. Price Earning Ratio. Dua hal inilah yang nanti perlu kita lakukan untuk menilai ya, sebuah industri atau tingkat keuntungan sebuah industri. Apakah industri itu menguntungkan atau jangan-jangan industri itu tidak menguntungkan bagi investor. Saya akan mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu terkait dengan estimasi EPS atau tingkat keuntungan ya. Jadi kalau EPS tadi dikalikan dengan PER-nya, maka akan menghasilkan expected ending value of industry atau nilai akhir yang diharapkan pada sebuah industri. Nah, untuk melihat atau menghitung tingkat return yang diharapkan dari sebuah industri itu dengan cara membagi nilai akhir yang diharapkan pada sebuah industri ditambah dengan dividen yang diharapkan pada sebuah industri dengan nilai awal industri pada periode sebelumnya. Kemudian, dengan membandingkan tingkat return harapan dari industri terhadap tingkat return yang disyaratkan oleh investor, maka investor dapat menentukan industri mana saja yang layak digunakan untuk investasi. Ya, jadi nanti kita akan bilang terkait dengan tingkat return yang disyaratkan, ya, dilambangkan dengan huruf K, dan juga nanti juga akan ada tingkat pertumbuhan ya atau G. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat itu. Nah, di dalam mengestimasi EPS atau earning per share dari sebuah industri ada tiga teknik ya yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi tingkat penjualan sebuah industri. Yang pertama adalah daur hidup industri atau industri life cycle. Kemudian yang kedua adalah analisis input output. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Di mana ketiga teknik itu akan saling melengkapi ya. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketiga teknik ini bisa dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai posisi dan prospek industri pada berbagai skenario. Ya, jadi sekali lagi, tiga teknik ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mana industri yang punya prospek bagus. Saya mulai dari yang pertama, yaitu adalah teknik daur hidup industri. Ya, jadi eh, kalau Anda belajar manajemen pemasaran ya, saya yakin gambar ini tidak asing bagi Anda. Ya, untuk daur hidup industri ini ada sumbu X. Sumbu X-nya adalah waktu, time ya. Kemudian sumbu Y-nya adalah penjualan atau sales.
Ada 5 tahap ya di sini, mulai dari permulaan sampai dengan penurunan. Ini adalah tahapan siklus hidup atau daur hidup sebuah industri ya. Contoh, misalkan di tahapan permulaan ini industri awal-awal mulai akan mencoba apa ya, dari tahap awal ya, introduction. Kemudian mulai tahap pertumbuhan atau growth ya, itu dia mulai naik penjualannya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mature atau kedewasaan ya. Ini sudah akan mulai naik, tapi naiknya sudah mulai agak perlahan karena sudah mulai apa namanya, tahap dewasa ya. Kemudian tahap keempat adalah penjualannya sudah mulai stabil ya. Stabil sini titiknya. Kemudian tahapan yang terakhir adalah penjualannya akan mulai menurun atau decline. Ya, inilah 5 daur hidup ya atau tahapan hidup sebuah industri. Mulai dari permulaan sampai tahapan penjualannya itu mengalami penurunan atau decline. Jadi nanti kita bisa melihat ya, pada saat kita melakukan analisis daur hidup industri. Industri yang kita akan teliti itu masuk pada tahapan penjualan yang mana? Apakah permulaan? Apakah pertumbuhan? Mature, stabil, atau penurunan? Jadi nanti kita bisa mengambil langkah-langkah strategis ya, terutama dalam investasi yang akan kita lakukan. Itu tahapan yang pertama ya, daur hidup industri. Tahapan yang kedua adalah analisis input output ya. Di mana dalam analisis ini kita akan melihat gambaran prospek penjualan sebuah industri di masa depan dengan mengidentifikasi suppliernya atau pemasoknya dan konsumennya. Jadi kita menganalisis bagaimana pemasok atau supplier dari industri itu dengan konsumennya. Dengan kita melakukan analisis itu, kita nanti bisa mengestimasi berapa banyak permintaan konsumen di masa depan. Plus, kita bisa melihat bagaimana kemampuan pemasok atau supplier dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan pada sebuah industri. Ya, jangan sampai permintaannya banyak, tetapi suppliernya nggak banyak. Itu nanti pasar akan terganggu. Ya, kemudian informasi ini nantinya bisa digunakan untuk memperkirakan berapa besarnya tingkat penjualan dan keuntungan suatu industri di masa depan. Ya, jadi dengan menganalisis pemasok dan konsumen, kita nanti bisa melihat seberapa besar permintaannya. Nanti akan ketahuan berapa tingkat penjualan dan keuntungan industri itu di masa depan. Ini analisis yang kedua. Analisis yang ketiga adalah hubungan industri dan ekonomi. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan ya, yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Teknik ini didasari oleh asumsi bahwa kondisi perekonomian di mana industri itu beroperasi akan terkait dengan penjualan dan tingkat keuntungan suatu industri. Contoh ya, misal mendekati Lebaran ya, pasti industri-industri makanan ataupun mungkin industri pakaian itu akan sangat laris manis ya. Ya karena memang momentumnya pas, gitu kan? Nah, itu kita bisa mengelingkan atau menghubungkan industri dengan kondisi ekonomi. Berikutnya adalah persaingan dan return industri yang diharapkan. Nah, jadi hal penting ya yang juga bisa mempengaruhi profit atau keuntungan atau laba sebuah industri itu adalah
seberapa intens sih persaingannya. Kalau persaingannya semakin intens atau semakin ketat, itu tentu akan mempengaruhi tingkat return sebuah industri itu. Ya kan? Kalau misalkan persaingannya nggak ketat, ya aman-aman aja industri itu ya. Tapi kalau persaingannya ketat akan mempengaruhi tingkat return pada industri. Nah, berbicara tentang persaingan, ya gambar ini kalau Anda sudah menempuh mata kuliah manajemen strategi atau manajemen strategik ya, ini adalah gambar yang tidak asing bagi Anda, yaitu terkait dengan 5 faktor persaingan ya. Gambar ini diciptakan oleh atau dikembangkan oleh Michael Porter, salah satu ahli strategik ya, bahwa ada 5 faktor persaingan ya. Yang pertama adalah pesaing industri ya, yaitu persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama. Ya, contoh misalkan industri minuman, berarti Aqua itu bersaing dengan Nestle ya, karena Nestle juga punya bidang usaha minuman beberapa tahun terakhir. Ya, oh industri misalkan pasta gigi, ada Pepsodent, Ciptaden, dan seterusnya. Itu pesaing pada industri yang sama. Ya, oh bank, BNI, BRI, BCA, BTN itu ya bersaing karena pada industri yang sama. Ya, kemudian adalah kekuatan berikutnya adalah pemasok ya. Berapa kuat supplier itu bisa menyediakan barang dan jasa untuk ini. Yang ketiga adalah kekuatan pembeli ya, bargaining power. Seberapa kuat permintaan konsumen akan barang yang dijual oleh industri itu. Kemudian yang keempat adalah ancaman barang substitusi. Barang substitusi itu adalah barang pengganti ya. Kok nggak ada beras, orang makan gandum atau sagu misalkan ya. Itu barang substitusi. Kemudian kayak lagi misalkan, oh sama-sama haus, tapi yang satu minum aqua yang tidak ada rasanya, tapi yang satu misalkan minum Fanta, ya, dua-duanya kan sama-sama haus ya, tetapi yang satu minumnya air putih, yang satu minumnya air rasa ya, yang punya rasa, misalkan Fanta. Itu namanya barang substitusi. Kemudian faktor yang kelima yang terakhir adalah pemain baru yang potensial ya. Misalkan dulu kita di industri pertelevisian ya, munculnya Net TV misalkan saat itu ya yang digawangi oleh CEO-nya itu Bapak Wisnu Utama ya. Itu TV baru tetapi cukup menyita perhatian, terutama perhatian para generasi muda. Ya, karena acaranya sangat kekinian untuk generasi muda ya, sehingga tidak kaget kalau Net TV itu termasuk salah satu stasiun TV baru yang cukup menyita perhatian para peminatnya. Ini ya, inilah 5 faktor persaingan yang mempengaruhi sebuah industri. Lalu kemudian ada 2 teknik yang bisa dilakukan untuk mengestimasi earning multiplier ya. Earning multiplier ini tadi saya bilang sama dengan PER atau price earning ratio ya. Ada 2 teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah analisis makro. Artinya investor perlu mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multipliernya pasar. Pasar secara keseluruhan maksudnya ya. Dipelajari hubungannya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua adalah analisis mikro. Dalam analisis mikro itu kita akan mengestimasi earning multiplier industri dengan mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multipliernya industri. Ya, seperti misalkan dividen payout ratio atau DPR, kemudian tingkat return yang disyaratkan dalam industri atau apa, dan juga tingkat pertumbuhan laba atau earning dan dividen industri yang diharapkan. Ya.
dilambangkan dengan huruf G, growth ya. Pertumbuhan itu kan growth. Jadi dua teknik ini yang bisa dilakukan untuk mengestimasi earning multiplier. Kemudian, analisis makro itu akan mengasumsikan adanya hubungan antara perubahan dalam K, ya. K itu tadi adalah tingkat return yang disyaratkan, dan G, pertumbuhan ya, pertumbuhan laba tadi, dan dividen pada industri tertentu dengan pasar secara keseluruhan. Asumsi ini halnya sama dengan hubungan antara perubahan dalam per industri, price earning ratio industri, dan juga price earning rasio pasar secara keseluruhan. Ya, tentunya hubungan antara industri dan pasar nggak sama pada setiap industri ya. Kan pada industri tertentu hubungannya tidak signifikan. Dengan demikian, menggunakan analisis makro untuk mengestimasi earning multiplier pada sebuah industri, kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu bagaimana kualitas hubungan antara rasio price earning industri yang akan dianalisis dengan price earningnya pasar. Ya, jadi kita akan mencoba menghubungkan ya bagaimana nilai price earningnya industri yang kita teliti dengan price earning pasar secara keseluruhan. Lalu untuk estimasi earning multiplier industri dengan analisis mikro dilakukan dengan cara mengestimasi tiga variabel yang menentukan earning multiplier industri ya, seperti dividen payout ratio, tingkat return yang disyaratkan, dan tingkat pertumbuhan laba atau earning dan dividen yang diharapkan. Kemudian, bandingkan ketiga variabel tersebut dengan price earningnya pasar. Setelah hasil analisis dilakukan, selanjutnya kita bisa mengetahui apakah earning multiplier industri akan berada di atas, di bawah, atau bahkan sama dengan earning multiplier-nya pasar. Jadi ada tiga kondisi ya. Apakah earning multiplier industri itu di atas, ataukah di bawah, atau sama dengan earning multiplier-nya si pasar tadi. Nah, berikutnya ya, yang ingin saya sampaikan ini karena analisis industri, saya akan mencoba share screen. Kalau Anda sudah mendownload materi yang ada di Adlink ya, Anda bisa buka di laptop Anda masing-masing yang filenya itu bernama IDX Statistik 2021. Pak, sambil saya coba share screen. Di laptop Anda masing-masing, Anda bisa buka. Sudah tampak ini IDX statistik yang saya buka. Muncul, Pak. Oke, terima kasih. Anda langsung buka saja halaman 97 ya. Jadi di sini Anda langsung saja ketik kalau Anda lagi buka laptop ya atau buka handphone, langsung saja menuju pada halaman 97 ya. Dari IDX statistik 2021. Dari file ini saya ingin menunjukkan kepada Anda ya, terutama pada saat nanti Anda menyusun proposal skripsi. Eh, Kira-kira Anda menelitinya di level sektor atau di level subsektor, ya. Nah, ini adalah pengelompokan industri berdasarkan IDXIC tadi di awal yang saya sampaikan ya. Yang hanya berupa huruf, misalkan A di sini ya. Ini misalkan saya perbesar lagi. Misalkan yang berupa huruf ya, A besar misalkan di sini. A.
energi. Ini berarti adalah sektornya. Jadi kalau Anda meneliti di level sektor energi, ya perusahaannya banyak ya. Ini yang ada. Semua perusahaan yang ada di huruf A ini Anda teliti semua. Sampai di sini berarti ya. Sampai JSKY, yaitu Sky Energi Indonesia Tbk. Kalau Anda menelitinya di level sektor, terutama sektor energi ya, karena A tadi sektor energi. Tapi kalau Anda menelitinya di level subsektor, misalkan A1 ya, ini subsektor nih. Misalkan subsektor oil, gas, and coal. Ya, subsektor minyak, gas, dan minyak mentah. Ini perusahaannya di A1 semua ya. Mulai dari Adro, jadi populasimu mulai dari Adro sampai WOWS. Itu kalau Anda menelitinya di level subsektor tadi, minyak, gas, dan minyak mentah. Kalau menelitinya di level misalkan subsektor A2, ini subsektor ya, misalkan alternatif energi atau subsektor energi alternatif, maka populasimu dua, yaitu ETWA dan juga JSKY. Ya, jadi silakan nanti dilihat ya, Anda mau menelitinya di level sektor atau subsektor ya. Yang penting yang huruf besar saja, misalkan B itu namanya sektor ya. Misalkan yang kedua, B. Ini sektor basic materials. Sektor material dasar ya. Lalu dari sektor material dasar ini ada subsektor, misalkan yang B1 ya. Ada subsektor basic materials. Perusahaannya adalah ini dari nomor 1 sampai pokoknya sebelum B2. Oh ternyata B2 nggak ada. Berarti sampai 91 nih. Kalau Anda menelitinya subsektor basic materials. Ya. Lalu sektor yang ketiga, yang C adalah industrial atau sektor industri ya. Dia punya subsektor yang pertama adalah barang industri atau industrial goods. Ya, perusahaannya ini semuanya ada di sini yang lengkap. Lalu subsektor yang kedua, C2 itu adalah industrial services ya, berarti jasa industri. Ini subsektor ya. Lalu subsektor yang ketiga adalah multi sektor holdings, berarti yang sektornya banyak ya, lebih dari satu sektor. Ya, untuk sektor dan subsektor yang lain silakan dibaca ya dari IDX Statistik 2021 ini. Jadi ditentukan nanti pada saat menyusun skripsi, proposal terutama, Anda menggunakan populasinya apa, apakah di level sektor atau di level subsektor. Ya, semuanya datanya ada di IDX Statistik 2021. Kalau ada IDX Statistik 2022, silakan nanti di-download ya di Google. Nanti Anda akan diarahkan ke websitenya Bursa Efek Indonesia. Nanti Anda tinggal pilih sektor atau subsektor mana yang paling pas untuk judul skripsi yang Anda ambil. Semuanya ada di sini. Silakan nanti Anda lihat ya. Ada makanan dan minuman di sini ya, food and beverage, subsektornya dan seterusnya. Semuanya lengkap. Perusahaannya yang masuk dalam subsektor itu semuanya sudah ada di sini. Silakan nanti dibaca-baca sendiri ya, karena banyak, ada 12 sektor dan 35 subsektor. Silakan nanti kalau ingin memperdalam, Anda bisa baca uh, sendiri. Ya, jadi uh, dalam penentuan sektor dan subsektor untuk skripsi ya, saya pesan ke Anda, pilih sektor atau subsektor yang pas ya, untuk judulmu. Ini juga jangan asal-asalan juga ya, tapi cari yang pas dengan judulmu. Artinya apa? Pemilihan sektor itu juga harus diberikan alasan. Jadi Anda nggak asal-asal gitu ya bikin, oh pada subsektor ini, pada sektor ini. Nanti pada saat bikin latar belakang, itu akan mempermudah Anda.
ya. Jadi itu tadi ya materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis industri. Tidak ada perhitungan kan tadi ya. Poin pentingnya adalah Anda perlu tahu perusahaan-perusahaan mana yang ada di Bursa Efek Indonesia itu pengelompokan industrinya seperti apa. Itu poin penting sebetulnya dari pertemuan ini.